Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Utat Mosirita. Kali ini kita ngobrol-ngobrol apa? Jangan lupa nonton ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di segmen Utat Mosirita. Nah teman-teman, kita kedatangan tamu dari PTPS. Wih, PTPS apaan sih? Nah, sebelum itu mari kita kenalan terlebih dahulu. Nama kakak siapa? Boleh kenalan dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yahisbul. Saya pengawas tempat pemungutan suara 15, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau. Ngomong-ngomong, sekarang kan lagi mau pemilu nih kak. Ya. Nah, langsung aja aku mau nanya, apa sih itu kak PTPS itu? Soalnya baru pertama kali dengar nih. Oke. Jadi PTPS itu adalah singkatan dari pengawas tempat pemungutan suara. Nah, di situ kita itu tugasnya itu mengawasi tempat pemungutan suara dari misalnya indikasi kecurangan yang pertama. Iya. Kemudian adanya misalnya money politik di dalamnya. Kemudian kita harus mengawasi KPPS itu agar bekerja sesuai dengan prosedurnya. Wih, KPPS. Emang beda kak PTPS sama KPPS? Ya beda dong. Pertama PTPS itu kayak tadi saya jelaskan bahwa dia pengawas tempat pemungutan suara, sementara KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi kalau contoh analoginya itu seperti panitia. Nah, panitianya itu si KPPS ini yang menyiapkan segala macam atribut kelengkapan untuk pemilu, kemudian di mana tempat pemilunya diadakan, begitu. Nah, kalau dia PTPS itu, dia itu bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungannya agar sesuai dengan prosedur. Supaya kayak saya bilang tadi pertama, tidak ada indikasi kecurangan, money politik atau hal-hal yang membuat pemungutan suara ini menjadi tidak baik. Oh, nih ngomong-ngomong ya kak, lagi ramai di media sosial. Ya. Emang bener kalau misalnya jadi anggota KPPS kita bisa cicil Pajero gitu? Astagfirullah, tunggu, mohon maaf. Ya, ini marak ya sebenarnya baik di TikTok, di Instagram. Saya juga sebenarnya agak kaget. Kenapa dibilang seperti itu? Sementara mohon maaf, setahu saya untuk KPPS itu gajinya itu 1.200.000 untuk ketuanya, kemudian 1.100.000 untuk anggotanya. Jadi, dan itu bukan per hari ya, kan selama ini dikatakan 1 juta per hari kan. Iya. Itu saya rasa hoax ya menurut saya. Dan kalau misalnya dikatakan cicil Pajero, mungkin harusnya dia ada usaha mungkin atau pekerjaan tambahan ya untuk cicil Pajero. Kita juga PTPS itu mohon maaf gajinya juga 1 juta. Tapi itu kita ada uang transport dan uang perjalanan. Gitu. KPPS juga ada sama. Nah, kak, kan ini apa namanya katanya tuh KPPS itu kasta paling tinggi. Kita tanya langsung, emang iya kak kayak gitu? Kalau menurut saya ya, kalau dalam misalnya pemilu ya mungkin, tapi PTPS juga berperan penting. Karena saya juga PTPS kan. Karena begini, kenapa dia dikatakan kasta tertinggi? Karena mereka yang di dalam TPS tersebut, mereka yang bagaimana pemungutan suara dan perhitungan suara ini berjalan dengan lancar. Karena itu kan pusatnya kan, inti dari pemilu itu kan sebenarnya di TPS. Jadi kalau untuk di branding KPPS ini kasta tertinggi, saya rasa masuk konteksnya itu dalam demokrasi. Tapi untuk kalau di Indonesia seperti yang viral sekarang itu, saya rasa ya perlu dipertimbangkan yang lain kan. Karena kan brandingnya sekarang kan abdi negara kan. Kan sementara abdi negara kan banyak ya, polisi, tentara, itu kan nggak bisa dianggap sepele juga kan dengan munculnya KPPS. Cuman saya rasa brandingnya KPPS ini supaya anak-anak muda, karena kan kita sudah memasuki bonus demografi ya, anak-anak muda itu
terbangun motivasinya untuk menjadi salah satu kayak kasta tertinggi dalam pemilu atau demokrasi seperti itu. Iya, iya. Oh ya, dengar-dengar nih banyak banget seliweran di FYP kalau misalnya gara-gara anggota KPPS, cowoknya anggota KPPS jadi nggak cowok sih, mantan tuh minta balikan karena dia anggota KPPS gitu. Emang jadi anggota KPPS tuh sewah gitu Kak? Kalau saya sih, menurut saya ya dalam konteks pemilu tadi ya seperti saya jelaskan ya wah juga, tapi branding PTPS juga itu cukup wah juga bagi saya. Ketika pertama kali di BIMTEK itu ternyata tugas kita ini bukan hanya sekedar mengawasi pemilu gitu. Kalau PTPS ya ternyata tugas kita itu dari sebelum masa pemilu tersebut. Maksud saya masa pemungutan suara. Itu kita dari sekarang saja, ini kan sudah KPPS ini membagikan surat pemberitahuan atau istilahnya itu C6 kemarin. Nah, kita di situ PTPS harus mengawasi apakah sudah betul ini sudah sesuai dengan wilayahnya dibagikan C6 tersebut. Kemudian apakah dia memberikan kepada orang yang bersangkutan memang. Contoh misalnya Indah sudah memilih kan? Itu di formulir pemberitahuan itu atau C6 itu harus ditulis nama Indah, harus diberikan langsung kepada Indah. Ada kan biasa misalnya papanya Indah, tapi Indah ada di rumah, kasih saya. Itu kan enggak boleh karena itu bisa disalahgunakan. Atau misalnya Indah sedang berada di luar kota. Tapi tidak dibilang bahwa Indah sedang berada di luar kota kan. Jadi kita taunya Indah ini di sini untuk memilih. Nah, ketika kita mengasih itu atau KPPS memberikan itu, kemudian tidak ada orangnya, itu bisa kena pidana. Setahu saya, itu kena pidana. Ya, makanya menurut saya ya, KPPS dan PTPS itu serentan itu. PTPS juga begitu. Ketika dia tidak mengawasi KPPS-nya dalam memberikan C6 itu, maka bisa jadi dia terkena sanksi. Seperti itu. Ini kakak ada tadi bahas C6. Ya. Aku mau nanya deh, C6 itu apa sih Kak? Oke. Tahu soalnya. C6 itu surat pemberitahuan untuk memilih untuk ke TPS atau kayak istilahnya itu kemarin surat panggilan atau undangan lah kalau di daerahnya kita kan undangan memilih. Biasa kan kayak mama-mama sudah dapat undangan memilih begitu kan? Itu istilahnya. C6. Kalau biasa juga dibilang C pemberitahuan gitu. Kakak, aku mau nanya nih, gimana caranya kita menyadarkan teman-teman sepantaran Indah dan orang tua juga untuk datang ke TPS, karena sepengetahuan Indah masih banyak nih di kabupaten kita sendiri aja nih ya, di Kabupaten Gol masih banyak banget yang memilih golput gitu. Jadi seperti yang Indah katakan tadi, memang di daerah kita sendiri itu dan mungkin banyak di daerah lainnya, banyak orang yang golput atau kayak bodo amat, pokoknya terserah siapa presidennya, terserah siapa yang duduk di DPR RI kah, DPD atau. Jadi kita itu KPU dan Bawaslu sebagai lembaga naungannya kami itu memang putar otak, putar cara, apalagi menghadapi gengsi kan seperti Indah kan. Makanya yang saya lihat sekarang itu KPU dan Bawaslu itu memang menggunakan semua sosial media yang ada, dari YouTube misalnya, IG atau WhatsApp. Sekarang kan kayak ada broadcastnya seperti IG kan. Itu mereka menggunakan semuanya dan diberitahukan semua. Jadi kita sudah bisa mengonsumsi informasi tersebut. Jadi sosialnya itu bukan hanya langsung ya, secara langsung, tapi secara tidak langsung. Dan setahu saya juga beberapa mungkin tahun kemarin itu sebelum pemilu, Bawaslu atau KPU itu turun ke sekolah-sekolah. Turun. Itu setahu saya. Tapi setahu saya itu turun, mensosialisasikan dan mengkampanyekan hal tersebut. Karena yang mereka mau sampaikan itu kepada kalian
pemilih pemula. Kayak bagaimana kan tata cara memilih yang baik dan benar, kemudian bagaimana terhindar dari pelanggaran-pelanggaran kode etik pemilu kah atau pelanggaran pemilu kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya cara untuk menyadarkan itu sebenarnya kan tergantung dari orangnya sendiri kan. Tapi itu tadi memanfaatkan semua media sosial yang ada dan langsung door to door. Misalnya saya sebagai PTPS, nah dalam hal mengawasi, nah di situ juga kita mengedukasikan. Ketika KPPS juga seperti itu, ketika mengantar surat pemberitahuan, nah disitulah diberitahukan kan bahwa suara Bapak Ibu ini sangat penting loh. Suara Bapak Ibu ini mempengaruhi berapa tahun ke depan Indonesia, misalnya 5 tahun ke depan presiden. Nah, karena kalau kita mau bodoh amat soal presiden maupun DPR, kayak mau sampai kapan? Sedangkan kamu makan, oke lah kamu makan mencari sendiri kan, mencari rezekimu sendiri, tapi harganya itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di atas. Kayak contoh tadi, presiden dan wakil presiden kan, kemudian DPR RI. Siapa yang menduduki itu? Mereka yang mengotak-atik aturan gitu, tentunya dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Makanya saya rasa perlu adanya sosialisasi dan kampanye. Bukan hanya caleg ya yang kampanye, tapi ini juga harus dikampanyekan. Karena mohon maaf harus saya sebutkan, literasi di Indonesia itu masih minim, bahkan masih angka yang terendah gitu. Makanya kami KPPS maupun PTPS itu memang mempunyai peran yang sangat penting akan hal tersebut. Tadi KPPS dalam hal mengedukasikan, kemudian memberitahukan apa pentingnya untuk datang ke TPS. Nah, kami PTPS sebagai pengawas, kami mengawasi jalannya pergerakan KPPS itu supaya mereka bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau pimpinan saya bilang saat ini dekat-dekat pemilu, PTPS itu jadi ujung tombak demokrasi saat ini. Seperti itu. Jadi kami juga sangat merasa bangga diapresiasi seperti itu kan. Karena ternyata kerja kami itu ya lumayan juga, kalau mau dibilang berat juga ya berat, karena mengawas dari pengantaran itu tadi C6 sampai masa tenang. Kita harus pada masa tenang itu kita harus lihat mana caleg yang masih kampanye, itu kan nggak boleh masa tenang itu. Jadi itu masa tenang harus ditahu. Nah, saya sampaikan juga kepada Gen Z supaya kalian kan juga bisa menganalisis ini. Sudah mulai kan? Jadi besok-besok kalau umurnya sudah cukup, nah boleh nih join di PTPS maupun KPPS. Kemudian di TPS itu kayak saya bilang tadi di awal bahwa kita mengawasi apa semua kelengkapan. Kelengkapannya sudah bagus tidak, TPS-nya nyaman tidak, akses untuk disabilitas bagus tidak, seperti itu. Kemudian di perhitungan suara kita juga mengawasi itu, saksinya, kemudian KPPS-nya, kemudian kan pencahayaan lampu gitu. Kan biasa ditulis kan? Nah, itu mempengaruhi semua. Jadi kami bersama KPPS itu harus selalu standby supaya kita ini menjalankan demokrasi yang baik, seperti itu. Nah teman-teman, kalian dengar tidak tadi? Satu suara saja sangat berguna untuk kemaslahatan kita bersama. Betul. Karena kita ini punya suara untuk memilih siapa nanti yang akan menjadi presiden di depan sana. Ini kan aku sebagai Gen Z nya kayak first time, pertama kali nih mau nyoblos, itu caranya gimana sih? Apa datang aja langsung ambil kertas coblos? Apa kayak gimana? Tidak seperti. Atau enggak kayak pas coblosnya itu ntar di orangnya atau di nomornya atau di mana gitu. Baik, menjawab pertanyaan dari Indah tadi kan, mungkin banyak yang belum tahu kalau ke TPS itu bagaimana caranya kan. Saya di sini akan membacakan sekaligus menjelaskan. Ada yang di grup saya tata cara mencoblos asik di pemilu kali ini kan. Yang pertama, otomatis mandi dulu kan, pakai pakaian rapi, kemudian wangi-wangian. Nggak apa-apa kalau misalnya kita mau nyoblos pakai dasteran, boleh nggak?
Aduh, itu kan sepertinya agak kurang sopan. Oh iya, bener sih, bener. Kalau menurut saya ya. Iya. Nggak mungkin kan, kali aja kan dapat jodoh di sana, nggak mungkin pakai dasteran. Oh, boleh Begitu. dapat jodoh. Ya, bisa jadi. Siapa tahu jodoh kamu KPPS. Mana ada yang tahu? Karena sekarang itu KPPS itu muda-muda. Oh iya. Ya, Tapi gue jarang ya dilihat itu kayak anggota Gen Z, KPPS-nya, jarang Jarang. apa berseliweran. Oh iya, mungkin mereka masih apa namanya, nanti di TPS-nya begitu. Cara godanya gimana? Aduh, Gak bercanda. Lanjut. itu saya rasa urusan personal. Oke, lanjut. Harus datang ke TPS tentunya. Ya. Harus datang ke TPS itu bawa kartu tanda penduduk. Kartu KTP. panggilan. Ya, kemudian C6 tadi atau surat pemanggilan. Tadi. Tapi jujur saya belum ada C6 sih. Oh, belum ada. Nggak ada. Oh iya. Nanti jadi bagaimana? Oh, ini boleh kasih Kakak masuk. Tia bagaimana Kakak Tia kalau belum ada Iya. surat Boleh panggilan? kasih Pak. Sudah ada KTP-nya? KTP ada, KTP udah 19 tahun kan, cuman aku Sudah nggak dapat 19 C6. tahun. Apa sih contoh panggilan kayak gitu? Itu kemungkinan ya. Kemungkinan itu sampai kamu satu pertama tidak masuk di daftar pemilih tetap. Yang kedua itu belum ada memang, atau sudah ada PTPS-nya. Nggak tahu. PTPS atau KPPS-nya ke rumah. Nggak tahu kan nanya ke ayah. Ya. Bilang, ya saya coblos di mana sih? Gitu kan. Di SD 15 apa di mana? Iya. Gitu. Terus kata ayah begini, tunggu siang-siang saja, tunggu siang-siang adik orang selalu berkurang baru datang sendiri aja baca bos. Begitu. Oh, berarti kamu ini daftar pemilih khusus DPK. Itu datang dari jam 12 sampai jam 1. Maksudnya? Seperti itu. Bagaimana? Itu kalau dia DPT, dia memang yang berdomisili di situ. Kalau kamu dia memang setahu saya itu pakai datang dari jam 12 sampai jam 1 membawa KTP asli, datang memilih gitu. Jadi enggak pakai C6 tadi. Oh. Itu setahu saya. Seperti itu. Kamu kayaknya masuk di DPK, daftar pemilih khusus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang biasanya kan ada KPPS-nya karena ini nanti besok terakhir penyaluran C6 itu. Oh iya. Itu. Oke, kita bisa lanjut. Boleh lanjut. Oke. Kemudian ingat ya teman-teman, TPS itu buka dari pukul 7 sampai pukul 1 siang atau 13.00. Jadi jangan datang lewat dari pukul tersebut atau waktu tersebut karena kita sudah tidak akan melayani. Karena perlu diketahui kenapa tidak dilayani, karena kita harus menghitung. Dan sekarang ini pemilu serentak presiden dan DPR, dari presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi waktunya itu sengaja dibuat sampai jam 1 karena kita harus menghitung lagi beberapa banyaknya. Iya. Terus Kak. Oke, lanjut. Terus Kak. Kemudian jangan pilih TPS yang jauh. Jadi atau kayak memilih sesuai dengan surat pemberitahuan tadi di mana TPS kita memilih. Nah, oke, jadi tadi kan sudah HP-nya itu disimpan. Kemudian saat masuk di bilik suara, itu kertasnya itu tidak usah dibolak-balik atau di otak-atik ya. Itu ada paku. Ingat bahwa syarat coblosnya sah itu pakai paku dan dia harus dalam kotak. Maksudnya? Dalam kotaknya. Misalnya kan di situ kan ada presiden dan wakil presiden. Iya. Kan itu kan surat suara begini kan. Misalnya ini ya, contohnya ya, surat suara begini kan kertasnya kan. Dia pasti ada kotaknya kan? Ada kotak misalnya di sini kotaknya. Itu gambar presiden atau wakil presiden kan? Di situ coblosnya, jangan sampai di luar sini. Atau enggak di mukanya atau di mana? Ya, pokoknya terserah kamu mau coblos. Yang penting di dalam kotak. Ya, tapi ingat, yang penting kalau mencoblos itu dia kan pakai paku kan? Itu syarat sahnya ya, pakai paku. Dan dia harus coblosnya itu harus masih ada belakangnya.
Maksudnya? Tahu kan kalau misalnya kita coblos ya pakai paku, itu kan kalau dilipat, Robek. ya ada robeknya, dilipat, ada robeknya, tapi masih ada belakang ini, masih ada bekas robeknya ini, ngerti? Tapi ada kan yang biasa hilang kan, itu nggak boleh, itu nggak Jadi sah. harus sampai robek. Iya, harus sampai robek dia, harus kayak ada coblosnya. Ah iya iya. Tapi belakangnya ini pastikan jangan sampai ada yang hilang. Kan itu kalau coblos robek itu misalnya pakai paku kan ada yang gini-gini kan. Iya. Kan? Nah, kalau dia dilipat kalau masih menyatu itu otomatis masih sah. Kalau dia hilang mesti bolong. Kalau dia hilang misalnya bolong semuanya ini kayak ada kan ujung kertas kan Iya, kalau iya. dicoblos kan begini kan. Nah, itu dia hilang. Nah, itu sepertinya tidak sah karena itu pengalaman kemarin itu ada yang sengaja gitu, sengaja dibolongin gitu. Oh, iya? Iya, makanya itu syarat sah kalau coblos itu dia harus pakai paku, nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ketika itu dilipat dengan rapi kan surat suaranya, kemudian dimasukkan di kotak dan kemudian jangan lupa tintanya sebagai penanda kan. Nah, oke. Selanjutnya kemudian setelah dari PTPS tadi kan, lanjutnya boleh foto-foto atau selfie-selfie kan sebagai kita juga mengkampanyekan untuk mereka, siapa tahu ada yang lupa atau ada yang masih main sosmed berpikir dia masih golput atau apa, dia langsung tersadar dengan postingan kita kan, seperti itu. Jadi seperti itu kalau misalnya tata cara untuk ke TPS nanti. Oke. Panjangnya teman-teman prosesnya, panjang banget gitu. Waduh, aku sebagai orang yang pertama kali menyoblos sangat-sangat excited. Kayaknya harus siap-siap dari abis subuh deh. Iya kan katanya Boleh. ada anggota Iya, KPPS-nya iya, kan. Siapa iya. tahu ada gitu yang menarik. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita berada di penghujung acara. Oke kakak, mungkin ada kesan-pesan or something like that. Oke, kalau dari saya sih pastikan bahwa kalian yang pertama jangan golput, please sekali jangan golput karena bagi saya kalian juga harus menghargai perjuangan. Ini kami bukan maksud mau diapresiasi dalam enggak, cuman kalian harus bagaimana menghargai teman-teman, bukan hanya kami PTPS maupun KPPS, tapi dari Panwascam, kemudian Panwas Kelurahan, kemudian anggota Bawaslu yang lain, kemudian anggota KPU yang lain, maupun komisioner-komisionernya, karena mereka sudah dengan perjuangan dan susah payah untuk terus menjalankan demokrasi di negeri kita. Jadi dengan kalian golput atau tidak memilih itu sama saja kalian tidak menghargai usaha dan kerja keras perjuangan mereka. Bahkan tahun 2019 kemarin, mohon maaf, itu banyak yang meninggal KPPS-nya karena kelelahan seperti itu. Jadi harus kita ke TPS, ayo ke TPS begitu, karena satu suara kalian itu sangat berharga dan satu suara kalian itu bisa menjadi ujung tombak baik demokrasi kita maupun pemerintahan kita dan mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Betul banget teman-teman. Ya pasti dong. Hidup KPPS. Jadi salam awas. Salam awas. Betul banget teman-teman. Nah untuk teman-teman Gen Z di luaran sana yang masih memilih untuk golput, aku rasa kalian harus berkecimpung dan harus memberikan suara kalian untuk pemimpin di masa depan nanti. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mengetahui. Sekian dulu untuk konten hari ini. Terima kasih buat Katia udah ngejelasin ke kita. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, pencet tombol merah yang ada di pojok dan like and comment. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow Instagram Indah, Inzura, aku Eja INDZURAA, hanya ada 2. Kalau Katia? Hizbul Rahmatia, HIZBUL. Oke sip. Ada 2 sini ya teman-teman. Oke.
Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.